Sebagai kota terbesar di luar Pulau Jawa, Kota Medan dikenal dengan masyarakatnya yang beragam. Letaknya strategis dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Karena itu, sejak dahulu, kota ini pun kerap menjadi pilihan tempat singgah dan berdagang bagi para pedagang asal Timur Tengah, Tionghoa, dan India. Sejumlah bangunan bersejarah di kota ini menjadi saksi sejarah tentang peradaban yang multikultur. Menurut buku Orang Arab di Nusantara, karangan LWC Vandenberg, orang-orang Arab yang hijrah menuju Samudra Hindia umumnya berasal dari Hadramaut, sebuah daerah di Yaman. Kebanyakan dari mereka berlabuh ke Sumatera tahun 1859 hingga 1900-an. Pemerintah kolonial Belanda kemudian menempatkan pemukiman untuk orang-orang Arab di daerah sekitar kawasan Kesawan, Jalan Sekera, Sutrisno, Labuhan, dan Kampung Dadap. Mereka pun kemudian membentuk komunitas kecil dan menjadi sebuah paguyuban pada masa tersebut. Di Kota Medan, salah satu tempat yang menjadi pusat akulturasi budaya Timur Tengah adalah Pasar Ikan Lama. Pasar yang disebut Pajak Ikan Lama ini adalah pusat belanja tekstil dan pakaian populer di Kota Medan. Namun tahukah Anda, pasar ini merupakan pasar tertua yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda? Sejarah juga menyebut, kawasan ini dulunya banyak dihuni oleh para pedagang-pedagang yang berasal dari Timur Tengah. Proses asimilasi kemudian terjadi dan membuat para pedagang yang berniaga tidak hanya berasal dari Jazirah Arab, namun juga banyak dari etnis lain seperti Minangkabau hingga Tionghoa. Sekarang, pasar ini dikenal sebagai pusat tekstil dan menjadi salah satu sentra oleh-oleh khas Timur Tengah di Kota Medan. Di kawasan ini juga tersedia sejumlah kebutuhan bagi masyarakat Kota Medan yang hendak menunaikan ibadah haji dan umroh. Aziz Rizky Lubis, sejarawan Kota Medan menyebut, saat suku Arab datang ke Medan, mereka diterima dengan tangan terbuka oleh para raja dan sultan Melayu. Bahkan kemampuan suku Arab untuk berbaur dengan para petinggi kesultanan membuat mereka sering diajak untuk mengisi dakwah di masjid maupun madrasah milik kesultanan. Karena mereka memiliki keunggulan bawaan, ya, di samping memiliki agama yang serupa dengan masyarakat Kota Medan pada saat itu yang kebetulan sedang berkuasa, mereka juga memiliki, ya, kepandaian-kepandaian lain, khususnya dalam bidang perniagaan. Nah, inilah yang kemudian membuat masyarakat Arab itu mudah diterima. Dan juga mereka ini sangat mudah sekali berinteraksi, terutama dalam membuat madrasah, ya, sekolah-sekolah Islam di Kota Medan, ataupun digunakan oleh sultan-sultan pada saat itu untuk menjadi pembesar-pembesar agama di wilayah kesultanan. Selain Pasar Ikan Lama, satu lagi jejak sejarah keberadaan suku Arab yang masih tersimpan di Kota Medan adalah Masjid Al-Masawa atau biasa disebut Masjid Arab. Dulunya, masjid ini merupakan sebuah musola yang terletak di sudut Jalan Arab dan Jalan Temanggung. Masjid Arab dibangun pada tahun 1890. Penamaan Al-Masawa dikarenakan masjid ini dulunya wakaf dari Syekh Abdurrahman Al-Masawa yang berasal dari Yaman. Meski letaknya yang cukup tersembunyi di antara area perkantoran dan berada di jalan yang kecil, sejak dulu masjid dua lantai ini ramai dikunjungi, khususnya bagi para pekerja di sekitar kawasan Pasar Ikan Lama. Seiring berjalannya waktu, masjid ukuran 12 x 12 meter ini bisa menampung sekitar 600 jamaah setiap harinya. Menurut Ahmad Affan bin Abbas Zubaidi, Ketua Ikatan Keluarga Besar Al-Zubaidi Sumatera Utara dan juga salah satu pengurus Masjid Arab, masjid ini memiliki peranan yang sangat besar pada masa kolonial. Masjid pada saat itu tidak hanya sebagai rumah ibadah, namun juga sarana dakwah. Kemudian masjid ini menjadi salah satu pusat penyiaran agama Islam yang dilakukan oleh ulama terkenal asal Mekah Syekh Mahmud Hayat. Yang antum tahu masjid lama di Kota Medan apa? Mungkin mereka sebut Masjid Raya. Tapi enggak, ada Masjid Arab, ada Masjid Lama Gang Bengkok, bahkan ada Masjid Maraset.
yang di Jalan Gulugur kalau saya nggak salah. Itu juga salah satu masjid yang punya nilai sejarah di Kota Medan. Jadi saran saya untuk ibadah, pertahankan sholat, sering-seringlah sholat jamaah di masjid-masjid yang punya nilai sejarah di Kota Medan untuk mengetahui bahwasannya Medan juga nggak kurang masjid yang punya nilai sejarah. Bahwa sebagai insan kita tidak dapat hidup secara individu, tapi kita juga harus mampu untuk hidup secara berkelompok. Dan bahwa kita diciptakan itu tidak hanya berasal dari satu etnis atau satu ras, karena kita diciptakan dari berbagai etnis dan ras, kita harus mampu untuk menerima secara terbuka masyarakat-masyarakat yang berasal dari etnis keturunan. Keberagaman masyarakat Kota Medan menandakan bahwa kota ini sangat ramah bagi para pendatang. Sisa-sisa bangunan terdahulu menjadi saksi bahwa toleransi suku, agama, dan budaya sudah ada sejak dahulu dan harus tetap lestari dari generasi ke generasi. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.